Halo semuanya, saya Sakura Aurelia Rifki dari Prodi Psikologi kelas C dengan NIM 2510044. Nah, di video kali ini aku akan bahas sedikit tentang film Keluarga Super Irit dengan menggunakan teori behaviorisme dari B.F. Skinner. Menurutku film ini tuh bukan film sekedar hiburan aja. Film ini itu bisa menunjukkan bagaimana perilaku manusia itu bisa dibentuk melalui kebiasaan, aturan, dan konsekuensi khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Di teori Skinner ini sangat cocok untuk menganalisis pola hidup hemat yang diterapkan dalam keluarga tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka itu dibiasakan untuk mengontrol pengeluaran, tidak bersikap konsumtif, dan mematuhi aturan keuangan keluarga. Perilaku tersebut itu bukan muncul secara tiba-tiba, tapi perilaku tersebut itu terbentuk dari kebiasaan yang dilakukan terus-menerus, disertai dengan pujian, teguran, bahkan hukuman. Menurut B.F. Skinner, manusia itu belajar melalui pengalaman yang disebut dengan operant conditioning, yang dimana perilaku tersebut dipengaruhi oleh akibat yang diterima. Jadi, jika ada suatu hal yang menyenangkan untuk kita, perilaku itu akan diulang. Tapi sebaliknya, jika perilaku itu menghasilkan hal yang tidak menyenangkan, perilaku itu akan dihentikan. Dalam film ini, kita tuh bisa melihat bagaimana perilaku hemat dibentuk oleh konsekuensi, bukan oleh nasihat yang panjang atau emosi, tapi dengan penguatan dan aturan yang konsisten. Nah, selanjutnya akan membahas beberapa konsep penting yang ada di teori behaviorisme dari B.F. Skinner. Yang pertama yaitu shaping. Shaping sendiri adalah proses pembentukan perilaku secara bertahap. Film ini orang tuanya tidak langsung menuntut anak menjadi hemat. Jadi awalnya anak itu akan dipuji saat mencoba menghemat, lalu diberikan hadiah-hadiah kecil, dan lama-kelamaan perilaku hemat itu menjadi kebiasaan mereka. Contohnya ada di scene anak tersebut itu mulai membawa bekal dari rumah dan juga mengurangi jajanan, sehingga orang tua tersebut memberikan apresiasi dan mendorong anak untuk mengulangi perilaku tersebut. Yang kedua yaitu reinforcement positif dan negatif. Untuk positifnya, memberikan sesuatu yang menyenangkan agar perilaku itu terulang. Tentunya ada di mana sang anak berhasil hidup hematnya diberikan hadiah oleh orang tuanya sebuah TV. Sedangkan reinforcement negatif sendiri menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan agar perilaku itu terulang. Tentunya saat anak mulai hidup hemat, teguran orang tua itu juga akan berkurang. Yang ketiga yaitu punishment positif dan negatif. Untuk punishment positif sendiri, berikan sesuatu yang tidak menyenangkan setelah perilaku itu muncul. Tentunya anak yang boros listrik akan ditegur oleh orang tuanya. Sedangkan punishment negatifnya, hilangkan sesuatu yang menyenangkan. Contohnya, anak yang biasanya diberikan uang jajan tiba-tiba diberhentikan karena mereka buat boros. Semua ini menunjukkan bahwa perilaku hemat dibentuk karena konsekuensi, bukan karena paksaan semata. Yang terakhir atau yang keempat, extension. Extension ini terjadi ketika suatu perilaku tidak lagi mendapatkan respon, sehingga lama-kelamaan perilaku itu akan hilang. Contohnya adalah akan berhenti merengek, mengeluh, hidup hemat karena keluhannya atau permintaannya tersebut diabaikan oleh orang tuanya. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak semua perilaku harus dilawan. Kadang cukup dengan tidak memberi respon, terus sudah hal yang lebih baik. Kesimpulan dari film Keluarga Super Irit ini menunjukkan terapan nyata teori behaviorisme dari B.F. Skinner, yang dimana perilaku hemat dalam keluarga tersebut dibentuk melalui reinforcement, kendalikan dengan punishment, dan dipertahankan lewat kebiasaan. Film ini juga membuktikan perilaku manusia tidak muncul secara alami, namun dapat dipelajari dan dibentuk melalui lingkungan serta konsekuensi yang konsisten. Sekian video pembahasan di film Keluarga Super Irit menggunakan teori behaviorisme B.F. Skinner. Aku Sakura, terima kasih. Dadah! Di Paris, di Jerman.